Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Desember 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, berkatilah kami Tuhan, berikan kami hikmah kebijaksanaan pada pagi hari ini untuk dapat mencerna firman-Mu dan bahkan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 10. Injil Lukas pasal 11 ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kembali kami bacakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nats ini adalah dorongan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka selalu bertekun di dalam doa, supaya mereka selalu bertekun untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan nats ini adalah menggambarkan kehidupan rohani yang seharusnya harus dipegang dan bahkan harus dicari oleh orang-orang percaya. Dan jika kita melihat di dalam nas ini, ada janji Tuhan kepada murid-muridnya ketika mereka bertekun di dalam doa, meminta, mencari, dan mengetok. Tuhan berjanji akan membukakan. Tuhan berjanji akan memberikan, dan Tuhan berjanji juga akan merespon dan memberikan apa yang diminta oleh para orang-orang percaya, termasuk di dalam nats ini para murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nats ini menunjukkan di antara kita orang percaya harus ada kesungguhan, harus ada keseriusan dalam meminta. Harus ada keseriusan dalam meminta. Artinya ketika dikatakan tentang hal meminta, kita mungkin berpikiran bahwa ini selalu dikaitkan dengan kehidupan duniawi. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini lebih daripada sekedar kehidupan duniawi. Yang dimaksud oleh nats ini adalah hubungan dengan Tuhan. Apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang diketok, yaitu adalah bagaimana kerinduan kita untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kerinduan kita untuk menjalin hubungan yang baik, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi sehingga Tuhan Yesus berjanji kepada kita, kalau kita meminta dengan tekun, kalau kita meminta dengan serius, diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan. Dan Tuhan juga berjanji kalau kita mencari di dalam keseriusan, kalau kita mencari di dalam ketekunan, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menunjukkan sehingga kita akan mendapatkan. Dan ketika kita mengetok pintu dengan baik, dengan tekun, ketika kita mengetok pintu dengan setia, maka Tuhan juga akan berjanji akan membukakan pintu itu. Lalu hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kita orang percaya
bagaimana Tuhan telah berjanji ketika kita melakukan itu, ketika kita mencari, ketika kita meminta, ketika kita mengetok, maka Tuhan akan selalu membukakan, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, dan pintu yang kita ketok. Ini sebuah motivasi bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadang harus kita akui, karena banyaknya kesibukan, karena banyaknya kegiatan kita tidak begitu perlu lagi untuk mencari, untuk menjalin hubungan kita yang intim, yang khusus dengan Tuhan. Dan bahkan tidak karena kesibukan, baik juga karena banyaknya godaan-godaan dunia ini yang membuat kita terlena. Dan pada saat ini kita menunjukkan bahwa hubungan itu belum sepenuhnya kita perlukan. Dan barangkali juga karena banyaknya tekanan hidup, penderitaan, banyaknya rintangan, itu juga membuat kita seolah-olah bahwa yang kita cari di dunia ini bukan Tuhan, tetapi kekuatan dunia atau apapun kekuatan lainnya yang mungkin secara instan bisa memberikan kita pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita kembali diingatkan, kembali kita disadarkan bahwa carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya fokus kita Bapak Ibu Saudara-saudari tidak hanya hal duniawi, tetapi mari utamakan dulu hal yang rohani. Mari utamakan dulu hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita utamakan dulu mencari Tuhan, supaya dan kemudian apa yang kita inginkan, hal-hal yang duniawi seperti makanan, minuman, sandang, pangan, dan apapun, Bapak Ibu Saudara-saudari, rencana dan tujuan visi misi dalam kehidupan kita ini, Tuhan pasti akan memberikannya, karena Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik itu tidak mendengarkan apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh anaknya. Dan bahkan Bapa yang baik itu adalah Bapa yang bisa dengan peka melihat apa kebutuhan anaknya, bisa melihat dengan peka kapan anaknya harus, bagaimana cara untuk membimbing anaknya, bagaimana cara supaya anaknya tidak jatuh sakit, tidak menderita. Artinya Tuhan lebih daripada seorang bapa yang baik, daripada seorang ayah yang baik. Dia siap untuk memberikan nyawanya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu di perayaan Advent ini, Amang Inang, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita secara kerohanian untuk tetap menyembah Tuhan, dan terutama mengingat bahwa Dia sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Dia telah ada di dunia ini, maka untuk itu carilah Dia, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kerohanian kita, Tuhan akan memberikannya. Semoga kita dimampukan, Amang Inang, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, kemanapun kami beraktivitas, kemanapun kami melangkah. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.